Selamat datang di Sepulang Kantor by Bibit. Ini adalah konten terbaru dari Bibit, di mana saya akan nanyain divisi-divisi para employee yang ada di Bibit perihal dunia pekerjaan mereka, dan mungkin kita akan nyenggol sedikit tentang personal. Kenapa? Karena konten ini khusus diperuntukkan untuk kamu para job seeker, orang-orang yang sedang mencari jati diri, kira-kira kemana karir path-mu. Ini adalah konten yang tepat buat kamu. Hari ini aku akan ngobrol dengan divisi yang paling diburu, paling dicari oleh job seeker. Itu adalah HR. Respect sekali. Ini HR ini mungkin bisa dibilang adalah artis LinkedIn. Karena kayaknya HR tuh kalau di LinkedIn tuh selalu paling dicari lah pokoknya. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, silakan. Oke, halo, aku Jessica dari tim Tech Recruiter. Halo, aku dengan Ani dari Office Facility and Management. Halo, aku Melvina dari Non-Tech Recruiter. Halo, gue Ergi dari tim Compensation Benefit dan juga Operations. Dan terakhir, halo, gue Iza Azami dari Non-Tech Recruiter. Nah, berarti memang HR itu tuh nggak cuma sekedar human resource aja, berarti banyak divisi lainnya ya. Kalau aku boleh nanya nih, sebenarnya HR itu tuh apa sih Pak Imsar? Kan kalau kita nih ya sebagai employee biasa, orang biasa bahkan beranggapan kalau HR tuh ya udah tukang hire orang. Sorry, maaf. Gitu ya, tukang hire orang. Ternyata banyak ya. Sebenarnya apa sih HR itu tuh definisinya sendiri? Human resource. Ya bener ya. Dia lebih ke ya pasti satu dia untuk mencari orang ya, orang-orangnya. Terus dia juga mendevelop orang-orang itu. Iya, dia sih manage people yang ada di kantor itu sih. Oh. Mulai dari rekrut sampai nanti mungkin kalau misalnya dia udah cabut. Oh, berarti ya Sampai pensiun ya, Mas? Sampai pensiun. Sampai pensiun ya. Yes. Oh ya, oke. Semoga saya masih aman. Langsung. Nah, kali ini kita akan main sebuah games. Oke. Main sebuah games di mana aku akan membacakan stereotype perihal divisi kalian itu HR, ya kan? Nanti kalian sudah pegang sini, ini ada kipas. Ya. Ada kipas ini boleh dia dipakai kalau panas. Yo. Dipakai kalau panas. Nanti kalian akan aku kasih satu stereotype dan boleh tunjukkan kipas itu antara kalian yes atau no. Oke ya. Ini yang pertama, HR harus selalu berasal dari lulusan psikologi. Setuju atau tidak? Semuanya pada nggak setuju ya? Nggak setuju. Enggak. Kalian semua bukan dari psikologi. Enggak sih, aku psikologi. Yang dari psikologi yang mana deh? Gua. Oh, ternyata malah banyak kan yang dari non psikologi ya? Iya. Andrea ini dari mana? Kalau gue dari Ekonomi Manajemen. Ekonomi manajemen. Iya. Mel? International Business. International business. Ergi? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Oh, ternyata aku pikirnya mereka tuh harus berasal dari psikologi kan, karena ya untuk nge-hire orang nih, untuk ngelihat orang ini kayak gimana itu kan harus bisa ngebaca wajah. Romi Rafael juga katanya dia juga HR dulu sebelum dia jadi tukang hipnotis, bukan ya? Jadi kombesnya juga ya? Iya, katanya dulu. Tapi kenapa nggak harus psikologi? Karena di HR itu kan bukan cuman kita nge-hire people ya. Ada satu fungsi yang kayak misalnya aku di Office Facility and Management gitu. Jadi aku tuh bukan ngurusi people-nya, bukan nge-hire orangnya, bukan ngurusin benefit people-nya tuh apa. Tapi aku ngurusin kantornya gitu. Bener-bener yang kayak fasilitas-fasilitas yang ada di kantor kayak gimana, terus dari gitu bangun kantor baru seperti apa, mulai dari nge-build dari nol sampai kantornya jadi dan berfungsi dengan baik untuk semua teman-teman kayak gitu sih. Oh, berarti kantor ini Kak Andriani yang ngebangun? Ibunya, ibu kantor baru. Batu kontraktor ya. Bersama Ani membangun negeri. Membangun negeri, ntar akan ada hashtag sama Ani membangun negeri. Oh, berarti ya tadi ya, karena nggak cuma tugasnya adalah nge-hire orang, luas, jadinya memang nggak harus berasal dari psikologi doang. Berarti mereka yang fungsinya nge-hire harus dari psikologi? Enggak juga. Enggak juga. Ini tadi kan non-tech dia. Oh iya ya. Tapi maksudku gimana caranya awalnya bisa masuk jadi HR, gimana ceritanya? Oke, previously itu di recruitment agency. Jadi udah Oke. biasa ya dikenal headhunter lah ya. Nah, terus tuh masuk ke sini jadi the internal team of HR nih. Oh, berarti memang sebelumnya masuk ke recruitment agency itu mereka yang memang fungsinya untuk nyari-nyari talent-talent. Benar. Habis itu baru Dioper ke dioper. perusahaan gitu ya. Oh, gitu. Kalau yang kayak aku belum penasaran sama yang non psikologi nih. Kan kuliahnya adalah hubungan internasional. Tapi kok bisa akhirnya sekarang jadi
tukang ngurus gaji kami. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau gue awalnya terjerumus kali ya, tapi kalau gue lihat juga hubungan internasional lumayan luas nih ilmunya, dan nggak semua orang itu bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri gitu kan. Jadi ya gue coba cari-cari celah nih, mana yang pekerjaan mana yang kira-kira masih bisa mengakomodir ilmu-ilmu yang gue dapat pas kuliah itu dong. Dan gue rasa human resource ini salah satunya. Gitu. Oh berarti ya, berarti kan ilmu-ilmu di kuliahnya masih tetap kepake juga ya? Masih banget. Kalau misalnya pas dulu kuliah kan gue belajar tuh negosiasi diplomasi misalnya. Nah sekarang kerjaan gue adalah nego soal gaji. Gitu. jadi udah ada ilmunya ya? Kurang lebih ada lah ya. Oke. Nah sekarang untuk Andriani nih, awalnya bisa masuk di divisinya sekarang tuh kayak gimana? Awalnya sulit ya buat dijelasin, karena kalau mau dibilang coba-coba mungkin aku terjun di dunia office facility management bisa dibilang aku coba-coba sebenarnya, yang pada akhirnya menyenangkan karena kurang lebih sudah hampir 9 tahun di dunia ini. Oh 9 tahun ya? Respect. Tepuk tangan. Iya gitu sih, terus makin lama makin mencintai. Jadi bener loh kata orang, kalau misalnya kamu mau nyaman sama semua yang kamu kerjain, kamu harus cinta dulu nih sama apa yang lagi kamu kerjain. Nah itu yang aku rasain sih. Tadi udah ke yang mereka mereka yang non psikologi berarti ya. Sekarang untuk yang psikologi, awalnya bisa masuk ke divisi ini tuh kenapa nggak jadi psikopat? Apa sih biasanya kalau selain ini psikolog ya berarti ya? Kenapa jadi HR, mutus untuk jadi HR? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri untuk psikologi sebenarnya kalau untuk kesempatan ke S1 itu memang paling mentok sebenarnya paling gampang ada bener experience itu di HR sebenarnya. Karena kalau mau ke psikolog itu harus S2. Nah, tapi emang aku awalnya adalah orangnya yang suka ngobrol sama orang. Dan tapi nggak mau yang ke arah klinis gitu, yang ke rumah sakit jiwa kayak gitu. Karena kayaknya mental aku juga lemah sih walaupun lulusan psikologi. Jadi memutuskan untuk ambil HR, awalnya hampir sama kayak Kamel, dari rekrutmen agency atau headhunter. Terus dari headhunter pindah lagi ke ada manufacturing baru ke sini gitu. Oh berarti memang nggak suka yang ke arah klinis ya, lebih kayak. Iya betul. Berarti kalau ada orang curhat gitu nggak mau dengerin? Teman terdekat aja kayaknya, selama nggak yang terlalu klinis. Aku tuh lagi ada masalah. Tadinya aku yang ikutan stres. Kalau Eza, bagaimana Eza? Eza kan kayaknya udah cukup lama nih berkecimpung di dunia HR, karena siapa sih tidak tahu sama Eza Hazami gitu. Ini ntar channelnya gue rebut ya, uploadnya di gue ya? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi silakan urusan sama bapak yang ada di situ. Mau ngomong izinnya, mau silakan. Kenapa Eza mungkin awalnya? Ya sebenarnya mungkin kalau dari psikologi, to be honest, gue juga kecemplung Pak. Jadi psikologi itu it's a whole new world lah buat gue gitu ya. Gue juga nggak tahu apa itu psikologi, tapi menurut gue menarik gitu, yang dimana belajar tentang ilmu manusia gitu. Terus turns out gue di semester 3 kayak pertengahan gitu ya, itu masuk ke psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi. Yang memang udah specialized tuh. Kan ada klinis, ada pendidikan, nah ini yang industrinya gitu. Dan kemudian gue magang lah di bukan agensi ya, kan mungkin kalau Mel sama Jess agensi ya, gue tuh lebih ke bisa dibilang rekrutmen inilah in-house gitulah gitu, jadi ngurus macam-macam gitu. Dari situ gue intern, turns out gue kayak wah ternyata enak ya ngobrol sama orang yang ya dengan kerjaan mereka gue dapet insight baru Pak gitu, nggak cuma ngobrol dengan personality mereka, tapi gue tahu nih oh ternyata untuk menjadi seorang operator produksi, oh ternyata untuk menjadi seorang QC kayak gini gitu. Jadi banyak ilmu yang gue serap dan itu sih yang bikin gue suka jadi HR Pak. Oh jadi bisa ketemu dengan berbagai macam orang, mulai dari yang junior sampai ke senior, dari berbagai divisi ya, benar. Itu kan ilmu baru tuh. Iya benar. Oke. Berikutnya nih ya, berikutnya adalah HR sering diteror oleh job seeker. Setuju atau enggak? Yes. Semuanya kompak ya, kan udah janjian ya kayaknya ya. Nah berarti memang apalagi kayaknya di LinkedIn kayaknya ya. Iya, memang kejadian pernah diteror oleh job seeker ada nggak? Mungkin kalau recruiter sering kali ya, dalam konteks kita ditanya kayak, ini kok saya udah apply gitu ya, kok belum ada kabar gitu, ya, padahal kan baru apply gitu loh, kecuali udah ada proses rekrutmen nih, baru teror nggak apa-apa. Kalau misalnya baru proses apply, udah neror, ya gimana ya gitu. Tapi itu sering banget sih kejadian. Oh berarti dia apply, abis itu dia tahu misalnya Eza ini adalah HR di Bibit, abis itu diterornya, mana nih saya udah apply, mau diterima. Sering banget kayak gitu. Aneh banget ya. Yang kita terima CV-nya juga banyak. Oh iya, nah itu tuh salah satu yang menarik tuh, karena
aku sendiri kan kerja di Bibit tuh banyak teman-teman sekitarku tuh yang sering banget nanya gitu, ada nggak sih lowongan di Bibit, ada nggak sih lowongan di Bibit gitu. Berarti kayaknya Bibit sendiri tuh mungkin spesial ke Bibit makin banyak lagi yang neror kali ya. Iya bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu ya. Gitu. Ada cerita lain nggak diteror oleh job seeker? Kalau aku pernahnya dia benar-benar abis di reject, abis user interview sih, terus di reject besokannya, terus kayaknya dia semangat banget pengen join ke Bibit, dia apply lagi langsung. Dia langsung apply lagi. Abis dia ngomong. Abis dia apply dia ngomong lagi, saya pengen banget Mbak, pengen join di Bibit gitu. Jadi saya apply lagi, tapi kan ya udah sampai user interview kan nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Iya. Benar-benar itu ingin menunjukkan dia akan melihat tekadku. Iya. Berarti kalau yang non recruiter mungkin jarang berurusan seperti ini kali. Jarang. Sebenarnya nggak diteror sih, tapi pasti ada aja orang yang add LinkedIn tiap hari. Dan karena tahu ya, kalau gue sebagai HR di Bibit kan, dia pasti ada aja yang nge-add ataupun yang kirim message gitu sih. Tapi kayaknya kalau RG justru lebih sering diteror oleh employee-nya. Kayaknya lebih sering. Kapan ada gaji itu kan. Iya. Soalnya kadang aku kalau mau ada reimburse apapun ngomongnya ke beliau ya. Dan sopan banget biasanya ngomongnya. Kak RG. Selamat siang. Cuman kalau lagi ada perlu doang ngomong selamat siang. Kalau dari Mel, pernah nggak diteror oleh job seeker? Pastinya pernah, sampai nggak berasa itu teror, ya BAU lah, udah bagian dari job recruiter ya. Tapi kan Mel tuh dulu adalah headhunter ya. Kalau misalnya para job seeker itu juga pasti punya pengalaman dengan headhunter itu tuh kayak dia udah didatengin, kita tertarik nih dengan kamu punya kemampuan bla 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 bla, hilang di situ dia. Ghosting ya. Tapi kenapa sih headhunter tuh kayaknya banyak yang melakukan hal itu? Karena kita saking banyaknya kan ngobrol sama banyak talent gitu kan ya. Nah once kita udah proses satu talent itu dan juga pasti kan ada dinamikanya juga ya rekrutmen. Nah saat itu pas juga dari kitanya ada lupa ataupun sibuk. Nah sometimes memang jadi yang neror ini ngingetin kita juga sih untuk besok-besok bisa lebih konsisten lagi untuk updating. Kalau Andrea nih seringnya diteror sama siapa? Sama teman-teman deket bahkan yang tahu. Apalagi ini mau syuting ini ya kan? Ya itu yang tahu kalau misalnya Bibit lagi buka lowongan. Nah mereka kayak biasanya tuh kalau misalnya udah habis apply atau kirim CV baik di Workable atau dimanapun kayak, nih gue habis kirim CV ke sini gitu. Kira-kira ada panggilan nggak ya buat gue atau kapan ya kira-kira bakal dihubungin kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu yang kayak bikin nggak nyaman sebenarnya. Aku setuju. Karena kan aku nggak tahu gitu loh. Benar. Karena itu kok aku juga sering ditanya gitu ya kayak, "Duh aku udah apply di sini nih." Aku kayak, ya kan? Semangat. Aku dimain gitu kayak. Aku bukan pikir aku si level sih kan. Aku juga ada bisa jadi Yang ketiga berarti nih. Yang ketiga adalah HR selalu ditakuti oleh employee lain. Setuju atau tidak? Bingung. Yang merasakan kayaknya. Berarti kita interview dia ya? Iya, soalnya yang lainnya kan nggak ngurusin yang diurusin oleh RG. Karena kita sebenarnya takut dengan bahaya kalau nggak di-approve nih. Tapi kenapa merasa nggak ditakutin oleh employee lain? Sebenarnya kalau bicara HR, kita kan harus enabling our employee ya. I mean kalau misalnya dari karyawan aja merasa takut, bahkan mungkin untuk sharing masalah atau bahkan mungkin bertanya deh tentang, oh gimana nih kalau misalnya kita masuk kantor gitu ya, sesimpel itu kan, mereka juga akan kesulitan ya dalam menjalankan fungsi mereka gitu. Jadi kita bagaimana caranya menjadi HR yang memang bisa memfasilitasi semua kebutuhan karyawan kita sih. Kalau udah ditakutin ya percuma juga kan fungsi HR di kantor. Itu sih Pak. Jadi ya memang perlu fungsi awalnya itu memang untuk mengenabling tadi itu ya. Yes, betul. Oh jadi aja kalau bisa jangan sampai takut. Benar. Tuh Kak Ergi. Bantuin aku. Kalau yang lain. Kalau aku bukan ditakutin ya, tapi lebih dicariin. Oh, lebih dicariin ya. Soalnya kalau ada apa-apa langsung nyarinya. Kali. Benar. Gitu. Jadi enggak sih, karena ya HR itu bukan cuma ditakutin, tapi dicariin. Kayak misalnya teman-teman ada yang butuh contoh kayak misalnya laptop mereka rusak gitu. Sebenarnya mereka udah tahu ya harus kemana, mungkin harus ke IT support, cuman karena mungkin nggak kenal atau nggak deket atau jarang komunikasi by Slack atau by WhatsApp atau apapun lah dengan IT support, larinya ke kita lagi, entah Ergi, entah Jess, mungkin Eza juga.
mereka padahal udah tahu nih mau upgrade laptopnya atau mau ganti laptopnya atau mau minta device-nya, harusnya kan ke IT support kan. Tapi yang dicari kita lagi kayak gitu sih. Iya, berarti HR tuh cukup sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama ya dalam satu hari yang sering ya. Bener. Jadi kayak soalnya yang aku juga sebagai employee yang kepikiran tuh kalau ada apa-apa nanya HR. Nanya HR aja kalau ada masalah kesana aja. Terus silakan dibawa kemanain masalah ini. Iya. Kalau Ergi nih, tadi kan dia agak bingung nih mau yes atau no nih. Kenapa seperti itu? Ya mungkin karena gue pegang data yang confidential kali ya, salary. Jadi mungkin orang-orang juga agak segan kalau tanya ke gue. Padahal sebenarnya gue juga nggak menakutkan itu loh, nggak semenakutkan itu loh. Gitu, itu yang biasanya diomongin oleh orang-orang menakutkan teman-teman aja. Biasanya ngomongnya kayak gitu. Karena gue kan juga sebenarnya employee juga ya di sini ya. Jadi kayak gue juga sebenarnya pengen kan kalau misalnya naik salary gitu kan misalnya, ya kan pengen kan ada promosi gitu kan misalnya juga pengen. Jadi ya kita sebenarnya setara di dalam company ini. Dan sebenarnya yang utama adalah kita memegang values kita sendiri sih, customer obsession. Jadi kita juga treat employees kita sebagai customer di tim HR. Oh iya, berarti kalau HR ibaratnya customer itu adalah employee. Jadi ya nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Dan kalau misalnya ada informasi-informasi yang sudah ada, itu sebenarnya ada juga di channel-channel kita kayak di Slack, di Notion, atau di tempat-tempat lain yang sebenarnya juga bisa dibaca sendiri sebelum kita tanya ke tim HR. Jadi HR jangan ditanya berkali-kali ya. Pertanyaan paling sering apa sih yang diterima oleh HR? Pertanyaan kalau gue ya, kalau gue misalnya kayak employee baru, kenapa kok salary-nya prorate gitu misalnya. Reimbursement kapan ini dibayar gitu. Medicalnya ini bisa nggak ya buat medical reimbursement segala macam. Kok jadi kayak nyindir saya? Saya hari ini udah 2 kali nanya itu. Itu sebenarnya ada di Notion teman-teman. Dan jangan lupa cek juga atau perhatikan juga saat company orientation. Itu udah kita sebutkan di situ. Merhatiin semua. Nyari banget kayaknya ya. Kalau dari Mel, apa yang paling sering ditanyain? Mungkin berarti antara job seeker atau employee yang paling sering pertanyaan sering dapat? Oke, justru pertanyaan paling sering nih dari user ya, dari user di company atau stakeholder gitu. Mana nih profil yang potensial nih buat tim saya? Nah, itu yang paling sering. Terornya sama user. Iya. Jadi seringnya ditanya gitu ya. Berarti yang rekruter itu berarti para penanya gitu ya. Iya. Kalau Andrea nih? Banyak. Banyak banget ya. Banyak banget. Berulang-ulang pertanyaan itu betul, ya. Betul. Yang paling menyebalkan, pertanyaan yang paling, nanyain lagi. Yang paling menyebalkan adalah pertanyaan akses card. Jadi memang kita tuh belum kasih semua akses buat semua teman-teman. Kenapa? Karena kan kita belum full WFO kan. Kita remote friendly. Kita adalah officially WFA. Ya kan gitu. Jadi aku juga sediain akses building juga nggak gitu banyak. Dan aku prioritasin buat mereka yang memang ke kantor itu seminggu bisa dibilang 3-4 kali, itu yang pertama. Atau memang mereka domisilinya di Jabodetabek yang memang memungkinkan 80% lah mereka akan ke kantor. Itu sih sebenarnya. Gitu. Berarti pertanyaan itu yang paling sering. Iya, sering banget. Dan itu sehari tuh kayak bisa 20 orangan lah yang nanya ya. Berarti udah jawaban template yang tinggal di copy paste gitu ya? Siap, bagus. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Mumpung ada Papa Nia Seorno, kerja jadi HR di Bibit, happy atau enggak? Wih, sekolah tepuk tangan. Dan ini berarti mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mereka psikologi atau mungkin bukan, yang ada rencana untuk menjadi HR, ada pesan nggak? Mungkin mau jadi salah satu orang aja mau ngasih pesan? Siapa nih? Eza mungkin. Bebas, Kak Eza boleh, silakan. Oke, pesan ke untuk para job seeker atau orang yang ada rencana untuk menjadi HR ke depannya. Oke, yang pertama sih ketika lu pengen jadi HR harus punya kemampuan untuk mendengarkan sih, Pak. Karena kalau misalnya lu cuma sekedar baca peraturan, regulasi pemerintah, undang-undang, semua orang bisa. Betul. Tapi kemampuan untuk mendengarkan, terutama mungkin employee gitu ya, untuk masalah isu atau bahkan mungkin apapun, itu nggak semua orang punya. Jadi harus mengedepankan empati sebelum lu bekerja sebagai HR. Gitu sih. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Setuju. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di Sepulang Kantor berikutnya karena kita akan mengundang divisi-divisi lain juga. Dan kamu bisa menunggu, kamu juga bisa komen di bawah. Kira-kira divisi apa yang kamu tunggu, divisi apa yang harus kita bahas berikutnya karena akan kita bahas di Sepulang Kantor. Selamat tinggal. Bye.